Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan juga kekuatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di channel kesayangan kita, yaitu di Advokat Channel, channel tempat kita berbagi dan juga sharing pengetahuan seputar ilmu hukum dan membahas seputar isu-isu hukum terbaru. Nah, baik teman-teman sekalian, sejak merebaknya virus corona atau virus COVID-19 di Cina beberapa waktu lalu, dalam waktu yang sangat singkat, virus ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Namun sangat disayangkan, dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, di mana perhatian dan kerjasama kita sangat dibutuhkan untuk memberikan support satu sama lainnya untuk melawan penyebaran virus corona ini, ada saja pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja dan dengan cara-cara melawan hukum itu berusaha untuk mengambil keuntungan dari situasi sulit saat ini. Salah satunya dengan cara melakukan penimbunan terhadap bahan-bahan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti masker, kemudian hand sanitizer, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menahan laju dari penyebaran virus COVID-19 atau virus corona ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ini, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan teman-teman sekalian pada channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dan notifikasi setiap video-video terupdate dan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika memang teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk dibagikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain. Nah, baik teman-teman sekalian, pada dasarnya tindakan menimbun barang ini bukan hal yang baru, karena sejak zaman Nabi sekalipun tindakan menimbun barang ini sudah kerap terjadi. Itulah sebabnya sehingga dalam Islam sendiri, tindakan menimbun barang ini itu hukumnya haram. Sehingga apapun yang dihasilkan dari menimbun barang, terutama keuntungan yang besar yang didapatkan dari situ, itu tidak akan membawa keberkahan apa-apa dari orang-orang yang melakukan penimbunan barang. Selain dari sudut pandang agama, tindakan menimbun barang juga ini dilarang. Karena tindakan menimbun barang ini itu sangat mengganggu perekonomian dan juga menghambat proses dari kerja-kerja negara untuk melakukan distribusi terhadap barang-barang tertentu. Apalagi di tengah-tengah kondisi masyarakat saat ini yang sangat membutuhkan barang-barang seperti masker, kemudian hand sanitizer, dan juga barang-barang lainnya yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi penyebaran dari virus COVID-19 ini. Lebih khusus lagi, tindakan menimbun barang ini itu sama dengan mencederai kemanusiaan. Karena di saat orang lain tengah dalam kesulitan yang tentu saja membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari orang lain, justru malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Inilah sebabnya kenapa kemudian pemerintah kita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan melarang tindakan atau upaya-upaya untuk melakukan penimbunan terhadap barang-barang pokok ataupun barang penting lainnya. Di ketentuan pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Jika mengacu pada ketentuan pasal ini, maka ada dua barang yang dilarang untuk dilakukan penimbunan. Yang pertama adalah barang kebutuhan pokok, kemudian yang kedua adalah barang penting. Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, seperti misalnya beras, gula, minyak goreng, mentega, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam intensitas yang tinggi. Sementara yang dimaksud dengan barang penting itu dapat dimaknai dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah barang strategis yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional, seperti misalnya semen, kemudian bahan bakar minyak, gas, dan lain sebagainya. Kemudian arti berikutnya adalah barang penting yang karena fungsinya sangat dibutuhkan masyarakat dalam situasi tertentu, seperti tadi misalnya masker, kemudian hand sanitizer, dan barang-barang lain yang sangat terkait dengan proses pencegahan virus corona. Lalu, apa sih sanksi bagi pelaku usaha ataupun orang-orang yang melakukan penimbunan terhadap barang-barang pokok ataupun barang penting ini? Sanksinya dapat kita temukan pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Di situ disebutkan bahwa pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang
gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, jika kita melihat sanksi hukum yang disediakan bagi para pelaku ini itu cukup tinggi, yaitu sanksi pidana 5 tahun dan juga denda paling banyak 50 miliar rupiah, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tindakan menimbun barang ini adalah tindakan kriminal yang luar biasa. Selain karena tadi dampaknya sangat luar biasa, tindakan menimbun ini juga sangat mencederai rasa kemanusiaan kita. Karena dalam situasi dan kondisi di mana seharusnya kita saling membantu dan saling bahu-membahu dalam menghadapi situasi ataupun kondisi tertentu, justru malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari situasi sulit yang dihadapi oleh orang lain. Oleh karena itu maka saya secara pribadi menghimbau kepada teman-teman semua, saudara-saudara saya semua, agar tidak melakukan tindakan menimbun barang atau barang pokok ataupun barang penting lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Karena sekali lagi, di samping tindakan itu dilarang oleh agama, dilarang oleh hukum negara kita, tindakan itu juga sangat mencederai kemanusiaan. Oleh karena itu, jika ada teman-teman yang kemudian mengetahui adanya informasi tentang orang-orang tersebut yang melakukan tindakan penimbunan barang pokok ataupun barang-barang penting yang dibutuhkan masyarakat saat ini, jangan segan-segan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian ataupun pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar informasi ini bisa tersampaikan kepada mereka. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.